Shalom, selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, sudah menjaga dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, Sabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Dan puji Tuhan, anak-anak tetap menjadi anak-anak yang luar biasa, yang selalu ingin menjadi seperti Yesus Kristus, yang senang berdoa, senang membaca Alkitab, yang senang berbakti, senang berbuat baik, dan senang bersaksi, seperti lagu berikut ini. Puji Tuhan, malaikat-malaikat surga ikut bersuka cita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada hari Sabat ini. Anak-anak, terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan berjumpa kembali di hari Sabat ini dalam ruang cerita rohani anak-anak. Dan sepanjang triwulan ini, kita akan belajar melalui sebuah tema, Aku akan pergi berjalan bersama Yesus. Dan pada pagi hari Sabat ini, kita akan mengikuti sebuah cerita rohani dengan judul Habel mempersembahkan korban. Sebagai bahan bacaannya, dapat kita baca melalui kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 dan dari buku Alfa dan Omega jilid 1 pasal yang ke-5. Anak-anak, mari kita ikuti ceritanya. Mereka adalah keluarga yang pertama di dunia ini. Ya, keluarga Adam dan Hawa. Mereka adalah keluarga yang berbahagia. Dan Tuhan memberikan mereka 2 orang anak laki-laki. Anak pertama bernama Kain, dan anak kedua bernama Habel. Kain bertumbuh menjadi dewasa, dan ia menjadi seorang petani.
Ia mempunyai ladang yang menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sementara itu, Habel menjadi seorang gembala. Ia memelihara banyak sekali domba-domba. Suatu hari, Kain dan Habel berada di ladang bersama-sama. Kain dan Habel ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain berkata dalam hati, "Hari ini aku akan membawa persembahan kepada Tuhan di atas mezbahku." Jadi, Kain membawa hasil kebunnya. Ia meletakkannya di atas mezbah dan mempersembahkannya bagi Tuhan. Habel juga membawa persembahan kepada Tuhan. Habel membawa seekor anak domba peliharaannya dan kemudian mempersembahkan kepada Tuhan di mezbahnya. Tiba-tiba, Kain menjadi marah. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya, Tuhan menerima persembahan Habel, tetapi persembahan Kain tidak berkenan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Kain menjadi sangat marah karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Dan dia begitu marah kepada adiknya Habel. Lalu Kain mendengar suara Tuhan. "Kain, mengapa engkau marah? Hati-hati, karena engkau akan berbuat dosa." Tetapi Kain tidak peduli, karena ia sangat marah. Kemudian Kain merencanakan hal yang jahat kepada adiknya. Lalu dia mengajak Habel untuk pergi ke padang. Setibanya di padang, Kain memukul Habel. Lalu dia membunuh adiknya itu. Lalu Tuhan berkata kepada Kain, "Kain, di mana Habel, adikmu itu?" Dan Kain menjawab, "Aku tidak tahu, Tuhan. Apakah aku penjaga adikku?" Tuhan berkata kepadanya, "Apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Terkutuklah engkau, dan engkau akan menjadi seorang pengembara di bumi." Lalu Kain berkata, "Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Siapa yang bertemu aku pasti akan membunuhku." Dan Tuhan berkata kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Lalu Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh orang yang bertemu dengan dia. Anak-anak, demikianlah cerita rohani pada Sabat pagi hari ini. Sebuah pesan rohani yang dapat kita ambil melalui cerita ini, bahwa Kain dan Habel adalah cerita 2 orang kakak beradik yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Perbuatan kedua kakak beradik ini terlihat baik, yaitu sama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Namun, yang satu persembahannya diterima, dan yang lain ditolak oleh Tuhan. Anak-anak, dari cerita ini terlihat bahwa Habel memberikan persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sementara Kain memberikan dengan kehendaknya sendiri. Habel beribadah seperti perintah Tuhan, karena Habel selalu berjalan bersama Tuhan.
Semoga anak-anak akan selalu berjalan bersama Yesus dan akan selalu menurut akan perintahnya. Berjalan bersama Yesus untuk menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi dunia ini. Berjalan bersama Yesus untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Sebagai ayat perenungan bagi kita pada Sabat pagi hari ini, diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Anak-anak, mari mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari tetap berjalan bersamanya pada sepanjang hari ini melalui perintah-perintahnya. Mari kita nyanyikan bersama lagu berikut ini. Pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Bukan pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Sebuah komitmen pada pagi hari ini bahwa kita akan berjalan bersama Yesus untuk memberitakan kasih-Nya, menjadi saksi hidup bagi semua orang. Anak-anak, pada pagi hari ini, mari selalu berjalan bersama dengan Yesus. Kita akan mengakhiri ruang cerita rohani anak melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada Sabat ini. Tolonglah kami Tuhan, agar selalu berjalan bersama-Mu dan mengikuti semua perintah-Mu, karena kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Demikianlah ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari Sabat ini, dan kita akan selalu berjalan bersama Yesus. Sekali lagi, selamat Sabat dan sampai berjumpa dalam ruang cerita rohani anak pada Sabat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.